Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Hanuna Sabila dari SMA Negeri 1 Lasem. Saya sebagai pembicara pertama tim pemerintah sangat setuju dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan juri yang saya hormati, sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan 5 poin definisi penting pada mosi kali ini. Yang pertama, negara. Apa itu negara? Menurut Profesor Wiriam Budi Harjo, negara merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Jadi negara berkembang ini adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Yang kedua adalah potensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Yang ketiga adalah maritim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim sebagai berkenaan dengan laut atau yang berhubungan dengan pelayaran dan juga perdagangan di laut. Selanjutnya adalah strategi. Menurut Wikipedia, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Dan terakhir adalah ekonomi biru. Apa itu ekonomi biru? Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Dewan juri yang saya hormati, istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunter Pauli melalui bukunya yang berjudul The Blue Economy. Ekonomi biru ini menerapkan logika ekosistem, yaitu ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem. Dewan juri yang saya hormati, latar belakang yang mendasari mosi pada kali ini yakni ekonomi biru sangat erat kaitannya dengan sektor-sektor berbasis perairan dan juga kelautan, seperti halnya sektor perikanan, transportasi, dan juga pariwisata. Keberlangsungan hidup biota laut sebagai bahan makanan dan juga mata pencaharian bagi penduduk di sekitar laut menjadi fokus ekonomi biru guna mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Namun, Dewan juri yang saya hormati, untuk negara berkembang dengan potensi maritim seperti Indonesia ini, ekonomi biru ini belum 100% dapat memperbaiki hal-hal tersebut. Karena apa? Karena nelayan, karena ekonomi biru ini kan pasti ada reklamasi. Nah, nelayan akan memerlukan lebih banyak bahan bakar untuk melaut karena adanya pulau-pulau reklamasi. Hal itu tentunya akan meningkatkan kebutuhan bahan bakar dan beresiko bagi para nelayan kecil. Melihat konsep dari ekonomi biru sendiri yang seharusnya menunjukkan keberpihakan terhadap lingkungan, masyarakat pesisir dan juga sumber ekonomi berkelanjutan ini justru melakukan perampasan ruang dan juga perusakan lingkungan ekosistem melalui proyek-proyek reklamasinya. Maka dari itu saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah sangat setuju dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan argumen saya mengapa saya sangat setuju dengan mosi ini. Di sini saya sudah memberikan batasan yang sudah saya bagi menjadi 2 layar. Yang pertama, tantangan ekonomi biru bagi negara berkembang dengan potensi maritim seperti halnya adalah negara Indonesia. Dan yang kedua yakni ekonomi biru sulit diterapkan di negara berkembang. Dewan juri yang saya hormati, memasuki layar yang pertama yakni tantangan ekonomi biru bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan juri yang saya hormati, tantangan terbesar bagi Indonesia dalam menerapkan ekonomi biru ini adalah perlu memahami potensi sumber daya perairan yang akan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Laju krisis iklim yang belum terkendalikan hingga penangkapan ikan yang dapat merusak memberikan tekanan lebih tinggi terhadap kelangsungan hidup terumbu karang dan menjadi perhatian penting dalam hal penerapan ekonomi biru. Dewan juri yang saya hormati, strategi ekonomi biru ini menambah puas-puasan masyarakat, apalagi masyarakat di sekitar pesisir. Karena apa? Karena ekonomi biru ini belum diketahui apakah menunjukkan keberpihakan kepada lingkungan dan juga masyarakat pesisir. Karena implementasi
ekonomi biru ini terkesan hampir kontras dengan konsep Sustainable Development Goals. Dan juga banyak pihak yang menolak strategi ekonomi ini lantaran reklamasi sudah dianggap sebuah bentuk kerusakan yang dapat menimbulkan bencana lingkungan. Seperti misalnya reklamasi pantai yang telah dilakukan besar-besaran, seperti adanya polemik reklamasi Teluk di Jakarta pada tahun 2020 lalu, ataupun reklamasi di Teluk Benua Bali. Selain Bali dan juga Jakarta, masih banyak sekali proyek reklamasi yang sudah dikerjakan namun tidak terekspos oleh media. Itulah tantangan ekonomi bagi negara berkembang apabila mereka menerapkan strategi ekonomi biru ini, Dewan Juri yang saya hormati. Selanjutnya, memasuki layaran kedua, yakni ekonomi biru sulit diterapkan di negara berkembang. Dewan Juri yang saya hormati, Indonesia memiliki kebijakan nasional yang sangat baik dengan peraturan dan juga rencanaan tahunan dan juga 50 tahun. Namun, Indonesia ini sebagai negara berkembang sulit jika menerapkan strategi ekonomi biru karena permasalahan-permasalahannya tersebut. Ada kapasitas rendah untuk manajemen tingkat lokal untuk mengubah kebijakan nasional menjadi program nyata di lapangan. Dari perspektif keuangan, tidak ada intensif yang disediakan oleh pemerintah atau sistem perbankan bagi orang untuk berinvestasi dan juga mengembangkan atau menjalankan bisnis tersebut. Dewan Juri yang saya hormati, selain itu juga karena infrastruktur, Indonesia tidak memiliki infrastruktur yang baik. Seperti halnya jika Anda dapat menangkap banyak ikan di Indonesia bagian timur, tetapi kemudian tidak memiliki fasilitas pemrosesan atau penyimpanan. Bahkan jika kita mengembangkan pabrik, kita tidak memiliki listrik dan generator untuk menjalankannya. Maka dari itu saya tegaskan sekali lagi bahwa saya sangat setuju dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.